Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu di materi IPA kelas 9. Semester 2 kali ini kita masuk ke bab terakhir di pertemuan pertama ya. Kita akan membahas tentang teknologi ramah lingkungan. Sebelum dimulai, seperti biasa kita lakukan berdoa agar kegiatan kita di hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak Ibu, tolong diperhatikan slide yang akan Ibu tampilkan berikut ini, bahwa hari ini kita belajar tentang teknologi ramah lingkungan di pertemuan pertama. Ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah mengidentifikasi perbedaan teknologi yang ramah lingkungan dan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, menjelaskan prinsip-prinsip teknologi ramah lingkungan, serta menjelaskan mekanisme kerja alat-alat yang menerapkan teknologi ramah lingkungan. Serta yang keempat, mengidentifikasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan di sekitar tempat peserta didik, berarti tempat tinggal kalian ya. Kemudian menganalisis dampak positif dan negatif penerapan teknologi di sekitar tempat tinggal peserta didik terhadap lingkungan. Ingat, terhadap lingkungan. Kemudian diminta untuk merumuskan ide atau saran dalam mengatasi dampak negatif peran teknologi di sekitar tempat tinggal kalian masing-masing. Oke. Yang pertama, kita masuk ke pengertian teknologi ramah lingkungan. Ini ada gambar, ini tentang sel surya, dan yang ini tentang kincir angin. Baik, apa itu teknologi ramah lingkungan? Di sini sudah Ibu berikan pengertian dari teknologi ramah lingkungan. Bahwa teknologi ramah lingkungan adalah bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Ya. Dengan tujuan mampu memberikan kemudahan dan pemenuhan kebutuhan manusia atau keperluan manusia. Kemudian tujuan yang kedua, menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia. Dari tujuan tersebut harus sesuai dengan prinsip teknologi ramah lingkungan. Apa prinsipnya? Bahwa yang pertama, yang namanya ramah lingkungan itu dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi menghindari sumber daya alam yang habis, ya, atau yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian yang kedua, tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan, menghindari terjadinya pencemaran, khususnya pencemaran udara. Yang ketiga, menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Jadi ada daur ulang, bisa diproses kembali kemudian digunakan kembali. Oke. Mekanismenya tentang alat-alat yang menerapkan teknologi ramah lingkungan ada dengan memanfaatkan alam atau lingkungan yang ada sehingga proses kerja teknologi ramah lingkungan tergantung pada lingkungan atau alam dengan mengumpulkan energi alam yang dapat diserap untuk kemudian digunakan. Jadi mekanismenya mengambil dari alam, dilakukan proses, kemudian akan dikembalikan ke alam tanpa mengganggu keseimbangan alam yang ada di sekitar kita. Itu mekanisme alat-alat yang menerapkan teknologi ramah lingkungan. Kemudian ada penerapan. Contoh-contoh alat-alat atau beberapa produk yang menerapkan teknologi ramah lingkungan di sekitar kita. Perhatikan ini ada gambarnya, ini ada becak. Ya. Becak adalah alat kendaraan yang sangat ramah lingkungan karena menggunakan energi otot. Kemudian di sini ada air terjun, di mana energi dari air terjun itu bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Dan kemudian ini adalah kalkulator. Kalkulator ini tidak ada baterainya, tetapi di sini ada penyerap energi surya di sini. Ya, mungkin kalian punya di rumah. Oke. Nah, namun, teknologi ramah lingkungan memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya diantaranya, ya, dengan menerapkan
teknologi ramah lingkungan di sekitar kita, maka mengurangi adanya polusi, khususnya polusi udara. Kemudian melestarikan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yang tadinya menggunakan bahan bakar minyak, beralih ke ramah lingkungan, bahan bakar minyaknya masih terlestari, tidak akan habis. Okay? Kemudian dapat didaur ulang. Yang ekonomis, mudah didapat dan harganya murah, ya. Yang kelima, memenuhi kebutuhan manusia tanpa harus mengganggu keseimbangan lingkungan. Ini prinsip. Okay. Namun dampak negatifnya adalah teknologi ramah lingkungan walaupun murah, walaupun mudah digunakan dan didapatkan dari alam, tetapi masih memerlukan penelitian lebih lanjut seperti sel surya, ya, kincir angin, gitu kan. Dia memerlukan terus perkembangan, sehingga tidak bisa digunakan dalam waktu yang singkat. Kemudian memerlukan biaya tambahan untuk penelitian. Ya, untuk melakukan apakah ini sangat efektif dan efisien untuk digunakan jangka panjang, maka perlu biaya tambahan untuk melakukan penelitian. Oke, nah sampai lagi terakhir. Apa sih solusi kamu untuk mengatasi dampak negatif tersebut tadi dari penerapan teknologi ramah lingkungan yang ada di sekitarmu? Nah, tolong berikan ide-ide yang kreatif kalian, ide-ide yang brilian kalian untuk mengatasi masalah dampak negatif dari adanya penerapan teknologi ramah lingkungan. Gitu ya. Silakan ditulis apa solusinya dan langsung dikirim ke grupnya masing-masing. Oke. Terima kasih, selamat belajar dan sampai jumpa lagi untuk pertemuan berikutnya di materi masih tentang teknologi ramah lingkungan. Sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum, sampai jumpa.